Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, perusahaan-perusahaan besar itu sebetulnya dapat uang dari mana sih buat operasional mereka? Jawabannya, mungkin banget bakal bikin Anda kaget. Yuk, kita bedah bareng-bareng rahasia di balik cara kerja mesin uang ekonomi kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple. Gimana caranya sebuah bisnis dapat modal buat berkembang? Kebanyakan dari kita pasti langsung kepikiran pasar saham kan? Tapi gimana kalau saya bilang itu cuma sebagian kecil banget dari cerita yang sesungguhnya? Coba dilihat data ini. Ini dari Kanada, tapi polanya mirip di banyak negara. Saham yang selalu heboh di film-film soal Wall Street ternyata cuma nyumbang sekitar 12% dari pendanaan eksternal. Yang jadi raja justru pinjaman bank sampai 56%. Wow, ini bener-bener ngejungkir balikin apa yang kita kira selama ini kan? Nah, fakta tadi itu baru satu dari banyak banget keanehan di dunia keuangan. Kenapa sih sistemnya bekerja dengan cara yang begitu berlawanan sama intuisi kita? Oke, ini seperti teka-teki. Dan di sini kita akan coba pecahkan misteri ini bareng-bareng. Jadi, mari kita rangkum dulu misterinya. 1. Saham itu bukan sumber pendanaan paling penting. 2. Nerbitin saham dan obligasi itu bukan cara utama perusahaan buat cari modal. Dan 3. Cuma perusahaan raksasa yang udah terkenal aja yang gampang main di pasar saham dan obligasi. Aneh kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jawabannya ada pada sebuah konsep yang disebut ekonom sebagai masalah lemon. Yaps, bener, kayak buah lemon. Konsep ini jadi kunci buat ngebuka kenapa pasar saham dan obligasi itu ternyata nggak sekuat yang kita bayangkan. Akar dari semua ini adalah sesuatu yang namanya informasi asimetris. Gampangnya gini, ini adalah situasi di mana salah satu pihak dalam transaksi tahu lebih banyak daripada pihak lainnya. Coba bayangin Anda beli barang online. Si penjual tahu persis kondisi barangnya, tapi Anda kan cuma bisa nebak-nebak. Nah, ketidakseimbangan informasi inilah yang jadi biang keroknya. Kondisi ini menciptakan masalah pertama, namanya seleksi merugikan atau adverse selection. Dan ini terjadi sebelum kesepakatan terjadi. Logikanya sederhana. Siapa sih yang paling getol nyari pinjaman? Seringkali justru mereka yang risikonya paling tinggi buat gagal bayar. Mereka tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Tapi calon pemberi pinjaman kan enggak? Jadi kayak jebakan gitu. Analogi pasar mobil bekas ini ngejelasinnya dengan sempurna. Penjual tahu mobilnya itu bagus, sebut aja peach, atau mobilnya bobrok alias lemon. Nah, pembeli karena nggak tahu pasti cuma mau bayar harga rata-rata aja. Hasilnya, penjual mobil yang bagus jadi mikir, wah rugi dong saya. Terus mereka narik mobilnya dari pasar. Ujung-ujungnya pasar cuma dipenuhi sama mobil-mobil lemon yang jelek. Dan hal yang sama persis terjadi di pasar keuangan. Investor itu kayak pembeli mobil bekas. Mereka susah banget bedain mana perusahaan yang beneran sehat dan mana yang sebenarnya bobrok. Karena takut salah pilih dan dapat saham lemon, mereka jadi ragu buat invest. Akibatnya, perusahaan yang bagus-bagus pun jadi ikut susah dapat dana. Dan ini dia jawabannya. Masalah lemon inilah yang menjelaskan kenapa nerbitin saham dan obligasi itu bukan cara utama bisnis cari modal. Pasarnya jadi nggak efisien karena penuh sama ketidakpastian dan ketakutan dapat lemon. Oke, kalau pasar publik penuh sama lemon, terus gimana ekonomi kita bisa tetap jalan? Nah, disinilah pahlawan sesungguhnya muncul, bank dan lembaga keuangan sejenisnya. Merekalah solusi cerdas dari sistem keuangan buat ngelawan si masalah lemon ini. Gimana cara bank ngalahin masalah ini? Pertama, mereka jadi ahli dalam memilah. Mereka punya tim analis buat ngebedain mana perusahaan bagus dan mana yang berisiko. Kedua, mereka ngasih pinjaman itu secara privat, nggak diperdagangkan di pasar terbuka. Nah, ini kuncinya. Dengan gitu, informasi hasil riset mahal mereka nggak bisa dicontek gratis sama orang lain. Dan mereka bisa untung dari keahlian mereka itu. Dan inilah yang membawa kita balik lagi ke grafik di awal tadi. Sekarang jadi masuk akal kan kenapa bank mendominasi? Mereka itu bukan cuma sekedar ngasih pinjaman. Mereka adalah para ahli informasi yang ngejaga pasar supaya nggak kebanjiran lemon. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Bahkan setelah dana berhasil didapat, ada masalah baru yang muncul. Namanya bahaya moral atau moral hazard. Ini adalah risiko di mana si peminjam jadi bertindak lebih nekat atau sembrono setelah dia dapat uang dari Anda. Kalau di dunia saham, masalah ini sering disebut masalah prinsipal agen. Gampangnya gini, Anda sebagai pemilik saham, prinsipal, ngasih uang ke perusahaan. Tapi yang ngejalanin bisnisnya kan manajer, agen. Nah, apa Anda yakin si manajer bakal kerja mati-matian buat keuntungan Anda?
Atau jangan-jangan dia lebih mentingin bonusnya sendiri atau kenyamanan pribadinya. Contohnya deh, Anda invest di toko es krim teman Anda. Tujuan Anda jelas untung sebesar-besarnya. Tapi teman Anda yang jadi manajer mungkin lebih pengen hidup santai. Atau malah pakai uang perusahaan buat beli hiasan kantor yang mewah. Nah, kepentingan Anda dan dia jadi nggak sejalan. Inilah inti resiko dari punya saham. Jadi kalau kepemilikan saham itu bisa serumit itu, gimana sistem keuangan ngatasinnya? Jawabannya ada pada sebuah instrumen yang kelihatannya lebih sederhana, tapi sebenarnya cerdas banget. Utang. Dengan kontrak utang, aturannya jelas. Bayar cicilan dan bunganya tepat waktu dan semua aman. Pemberi pinjaman nggak perlu pusing-pusing ngawasin setiap gerak-gerik manajer selama cicilannya lancar. Pengawasan ketat baru perlu dilakukan kalau pembayaran mulai macet. Jauh lebih efisien kan? Kontrak utang juga biasanya dilengkapi dengan alat-alat canggih. Ada yang namanya kekayaan bersih. Artinya si peminjam ikut mempertaruhkan hartanya sendiri. Ada juga agunan atau jaminan. Artinya ada aset yang bisa disita kalau gagal bayar. Dan ada perjanjian restriktif yang isinya adalah aturan main yang ketat yang harus dipatuhi si peminjam. Nah, ini menjelaskan kenapa jaminan atau agunan itu jadi fitur yang umum banget dalam kontrak utang. Kalau si peminjam harus mempertaruhkan rumah atau aset bisnisnya, dia pasti bakal mikir 1000 kali sebelum ngambil risiko aneh-aneh pakai uang pinjaman. Kepentingannya jadi lebih selaras dengan kepentingan si pemberi pinjaman. Dan ini memecahkan teka-teki kita yang terakhir. Kenapa sih dokumen perjanjian utang itu tebel dan isinya rumit banget? Ya karena setiap pasal dan aturan itu adalah benteng pertahanan buat ngelindungin pemberi pinjaman dari resiko moral hazard. Jadi, kerumitan di sini bukanlah sebuah kelemahan, tapi justru sebuah fitur keamanan. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Sistem keuangan yang kita kenal ini pada intinya adalah sebuah mesin raksasa yang dirancang dengan sangat cerdas untuk bertarung dalam perang informasi yang nggak kelihatan, baik sebelum kesepakatan terjadi maupun sesudahnya. Coba kita rangkum ya. Untuk masalah lemon atau seleksi merugikan yang terjadi sebelum transaksi, sistem menyediakan bank sebagai ahli penyortir. Lalu untuk masalah bahaya moral yang muncul setelah transaksi, sistem menyediakan kontrak utang yang cerdas, lengkap dengan jaminan dan aturan main yang ketat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang sangat penting. Kalau kita anggap sistem keuangan ini adalah mesin yang menyalurkan uang ke ide-ide bagus dan inovasi, apa yang terjadi pada sebuah negara kalau mesin itu rusak atau macet? Jawabannya menunjukkan betapa vital sekaligus rapuhnya